سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat Pak Kiai Soleh Bahrudin beserta pengasuh yayasan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Kepala Prodi IAT Universitas Siddhartha Pasuruan. Tak lupa seluruh peserta dan mahasiswa Universitas Siddhartha Pasuruan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi pada sore hari ini. Salawat dan salam tetap terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terombak kejiriahan dari gelap menuju. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta dalam webinar Ramadan Takjil Ilmu dengan tema Wasiat Bulan Ramadan dan Makna Tersirat Bulan Syawal. Adapun susunan acara pada sore hari ini yakni pembukaan dengan pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara pada sore hari ini akan ditutup dengan penutup. Demi mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang mana akan dipandu secara langsung oleh saudara Muhammad Sofiullah selaku moderator. Kepada moderator, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Saya selaku moderator dalam kegiatan ini akan mengawal jalannya akan diisi oleh Pak Dr. Untuk webinar kali ini, tema yang akan dibahas adalah wasiat bulan Ramadan dan makna tersirat bulan Syawal. Untuk kali ini mengambil tema seperti itu karena kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan akan masuk dalam. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus kita persiapkan apa nanti akan dijelaskan oleh Bapak. Sebelum webinar ini kita mulai, saya selaku moderator akan menjelaskan singkat tentang Bapak Amir. Beliau adalah dosen di Siddhartha Pasuruan. Beliau S1, S2, S3 jurusan ilmu tafsir. S1, S2 itu di Winsa Pak. Ya, di IAIN Surabaya gitu, Sunan Ampel. Kalau S3-nya di Makassar nih. Kalau begitu langsung saja dimatang Bapak Dr. Amir Mahmud, waktu dan tempat Pulau Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sore yang sudah mau berbuka puasa ini, kita akan membahas tentang apa tadi, wasiat bulan Ramadan ya. Ya, Hal yang tersirat atau tersurat nih di bulan Syawal ya. kedua-duanya Pak. Ada ya. Oke, sebelum kita mulai itu, waktu saya ada berapa menit? Kalau di schedule maksimal sampai jam 5 Pak.
maksimal sampai jam 5. Jam 5 ya. Ya, Jadi kalau pemaparan saya bebas dulu ya. Saya udah berat ini. Oke, baik. Wasiat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita setiap tahun ya, kita setiap tahun kita ada. Dan barangkali karena datangnya setiap tahun bulan Ramadan itu ada, seolah-olah menjadi rutinitas atau ritual rutinan setiap kita. Memang sih setiap kita itu senang ya dengan hadirnya bulan Ramadan. Ditambah lagi ada hadis Nabi yang memotivasi umat Islam. Ya, man fariha biduhu di Ramadan, ada hadis yang begitu ya. Itu nggak tahu itu hadis atau bukan. Menambah semangat kita untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Seringkali di sebagian kita Ramadan yang datang setiap tahun yang kemudian menjadi hal yang rutin. Kesenangan itu bisa jadi karena memang suasananya berbeda. Bisa jadi karena makanan yang melimpah. Bisa jadi karena nuansa bulan Ramadan itu berbeda di hari-hari lainnya. Sehingga nikmat senang di bulan Ramadan itu hanya terbatas pada kesenangan itu sendiri, tidak mengakibatkan dampak yang signifikan bagi orang Islam. Buktinya dari Ramadan ke Ramadan, kehidupan atau kualitas orang Islam itu hanya begitu-begitu saja. Padahal kalau kita mau berpikir betul tentang apa yang ada di bulan Ramadan atau puasa itu kenapa diwajibkan, seharusnya memberikan dampak yang luar biasa bagi umat Islam nanti, bagi orang Muslim. Tetapi dampak itu tidak terlihat. Buktinya dari Ramadan ke Ramadan ya begitu-begitu saja. Bahkan bisa jadi hal itu juga menimpa pada saya. Dari Ramadan ke Ramadan ya hidupnya begitu saja, bahkan bisa jadi kalah mendapatkan kemunduran. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama bisa kita lihat di fakta lapangan kita mengenai bulan Ramadan. Kita maknai dulu, kita coba lihat dulu ya. Apa sih Ramadan itu? Apa bulan puasa itu? Bulan puasa kalau misalkan kita lihat asyam ya. Asyam di bahasa fikihnya itu sama dengan al-imsak, menahan. Artinya al-imsak itu menahan. Coba kita lihat dulu. Kita berhenti dulu di al-imsak. Definisi puasa yang namanya imsak itu kemudian diartikan menahan dari hal-hal yang mengakibatkan puasa kita itu batal. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu namanya menahan di situ, biar tidak ada kebatalan dalam puasa kita. Secara tekstual, kalau kita sudah bisa mengerjakan itu, ya sudah cukup. Puasa kita sudah bisa dibilang sah. Tetapi kalau kita lebih berpikir lagi, al-imsak itu sebenarnya tidak hanya cukup pada situ. Namanya menahan itu tidak hanya kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lebih dibatasi pada makan dan minum atau hal-hal yang biologis lainnya ya di bulan Ramadan. Tetapi al-imsak seharusnya dimaknai oleh orang Islam sebagai menahan dari hal-hal yang kurang bisa memberikan kemanfaatan, menahan dari hal-hal yang bersifat berlebihan. Dan sifatnya menahan itu bukan hal-hal yang bersifat perut, tetapi dari semua hal. Misalkan begini, satu contoh misalkan. Ada sebagian kita memiliki keberlimpahan harta,
memiliki banyak uang misalnya. Seseorang yang memiliki uang banyak, bebas dia mau membelajarkan bagaimana. Tapi bagi orang-orang yang siam, yang puasa, bagi mereka yang menahan, tentu mereka tidak akan memiliki kebebasan dalam dirinya, atau dia memiliki manajemen pengaturan yang tidak akan membelanjakan uang sebegitu banyak itu dengan semau hatinya. Itu yang dimaksud dengan siam. Boleh sih, dia boleh membelanjakan uang sebanyak itu, tapi karena dia yang mengamalkan puasa, maka dia akan membatasi diri untuk tidak membelanjakan uang yang dimiliki. Itu namanya siam. Atau begini juga misalnya, Allah itu apakah berpuasa? Apakah Allah itu berpuasa? Bisa jadi Allah itu juga berpuasa. Bisa jadi Allah itu juga menahan. Itu ada diskusi yang menjelaskan. Ketika aku melihat kehidupan umat manusia, sesungguhnya aku sudah mau menghancurkan itu. Tapi begitu aku melihat anak kecil, begitu aku melihat orang-orang yang didolimi, aku melihat orang-orang yang tidak mampu, maka aku urungkan niat untuk menghancurkan umat manusia itu. Nah, melihat itu berarti Allah juga melaksanakan siam, menahan dari apa yang awal Allah mau menghancurkan kehidupan umat manusia, berganti dengan tidak melaksanakan atau menghancurkan. Banyak lagi. Nah, dari situ saja misalkan kita bisa ambil ya. Ketika kita umat manusia atau umat Islam itu bisa menjalankan makna imsak, makna menahan secara totalitas, maka sungguh kehidupan ini akan senantiasa teratur, Contoh lagi misalkan sekarang begini, di Indonesia nih khususnya, sumber daya alamnya itu begitu kaya raya. Kita mengeksploitasi, kita mengelola kekayaan alam di Indonesia itu dengan sedemikian dahsyatnya. Tetapi coba kita lihat, apakah ada imsak di sana? Apakah SDA yang ada di negara ini sudah demikian ditambang ya, dieksploitir sampai tidak ada batasan yang jelas, sampai terjadi kerusakan di mana-mana, sampai seolah-olah anak cucu kita itu tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada. Lihat tuh di Kalimantan, lihat itu bagaimana di Papua, bahkan juga bisa kita lihat di sebagian Jawa. Itu bagaimana kita mengeksploitir alam kita itu sampai ya tadi dibilang seakan-akan anak cucu kita tidak akan kebagian. Nah, itu apakah ada imsak di situ? Apakah ada puasa di situ? Itu tidak ada. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama sebenarnya, bagaimana nanti ke depan. Jadi kembali lagi bahwa puasa tidak hanya diartikan dengan sekedar menahan makan dan minum selama bulan Ramadan, tapi harusnya puasa itu lebih daripada itu. Terus kemudian kita coba lagi hubungkan dengan takun ya, la'allakum tattaqun. Tujuan di bulan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Coba bertakwa. Bertakwa dalam segi keagamaan seringkali diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Oke. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segenap larangannya. Larangan, perintah dan larangan, kalau kita mengacu pada teks Al-Quran dan hadis, memang di sana tertulis jelas ya. Hanya ada beberapa di situ, misalkan sholat, misalkan puasa, terkait sebagainya. Larangannya juga jelas, yang ini itu, dan ya begitulah. Cuman kita lebih ambil sekarang pengertian luas dari bertakwa. Takwa itu bisa berarti kehati-hatian,
Takwa itu bisa berarti kewaspadaan. Berhati-hati dan waspada dalam hal apa? Dalam banyak hal. Misalnya, kita harus berhati-hati dan waspada dalam cara berpikir. Otomatis juga kita harus berhati-hati dan waspada dalam berkata-kata. Dan bisa kita lebih lanjutkan bahwa berhati-hati dan waspada dalam bertindak itu juga merupakan keharusan. Maka la'allakum tattaqun itu kita artikan bukan hanya sekedar menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi juga kita harus penuh, harus selalu dalam kehati-hatian, dalam kewaspadaan. Dari sini coba kita bisa ini. Takwa yang berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah saja. Ayat ini dibaca atau berlaku setiap tahun. Ya, setiap tahun ayat ini dibaca. Dan kita dalam berRamadan, itu tidak, kebanyakan dari kita tidak hanya sekali. Ramadan ini kita ada, Ramadan sebelumnya kita ada, Ramadan yang akan datang nanti tidak ada. Coba kita ukur misalkan sekarang, sejauh mana ketakwaan kita itu? Apakah sama ketakwaan kita tahun ini dengan tahun kemarin? Atau kita di tahun depan juga akan memiliki ketakwaan yang sama? Kalau ketakwaan kita sama, maka tentu ayat yang senantiasa kita baca la'allakum tattaqun itu apakah bernilai bagi kita? Apalagi mundur. Apalagi ketakwaan kita mundur. Ini takwa yang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi segenap larangan Allah. Kalau misalkan kita ambil arti takwa yang berarti kehati-hatian itu lebih dengan plus dengan itu ya, takwa yang berarti kehati-hatian dan kewaspadaan. Nah, apakah ketakwaan kita yang hati-hati dan waspada itu semakin meningkat atau justru kita stagnan bahkan mundur? Nah, kalau ada stagnasi ketakwaan, maka sungguh di situ kita bisa dibilang merugi. Apalagi kita mendapatkan kemunduran dalam hal ketakwaan. Justru tiap tahun yang kita bacakan la'allakum tattaqunnya itu kita tidak dapat. Berarti la'allakum tattaqun itu bagaimana? Harus ada pertambahan, harus ada penambahan. Di setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan. Kalau kita tidak ada penambahan takwa, maka Ramadan kita gagal. Kalau kehati-hatian kita tidak meningkat, kewaspadaan kita tidak meningkat, Ramadan kita gagal. Kenapa begitu? Coba kita ingat ada firman Allah itu. Bagaimana seharusnya ketakwaan kita itu harus bertambah. Bahkan keimanan kita bertambah. Yang pertama misalkan, itu ada ayat Allah yang menyatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu. Terus kemudian tsummat taqau wa amanu tsummat taqau wa ahsan. Di situ ittaqau berarti bertakwa itu berulang beberapa kali. Artinya ketakwaan kita itu seharusnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu semakin ada peningkatan. Itu ada semakin ada peningkatan. Nah, atau enggak jauh-jauh nih, kalau misalkan kita ada di sholat Jumat, pasti kita mendengar wasiat dari khotib ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Gitu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa itu senantiasa diucapkan dalam tiap Jumat. Artinya apa? Ketakwaan itu harus bertambah.
ketakwaan itu harus meningkat. Nggak boleh ketakwaan itu stagnan. Jadi makna bulan puasa la'allakum tattaqun, kalau ada stagnasi ketakwaan atau malah kalau ada kemunduran ketakwaan, maka puasa kita gagal. Setiap tahun itu harus berubah lebih baik. Kalau kita stagnan, gagal. Itu wasiat Ramadan. Ya. Ada lagi. Itu ada di ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, ada begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apa maksudnya? Sudah beriman, disuruh beriman. Itu maksudnya adalah tambah keberimananmu itu. Tambah apa maksudnya di sini? Kuatkan, kokohkan keimanan yang ada di kita. Nah, kita ke keimanan dulu. Keimanan itu bisa didapatkan nggak oleh manusia? Bisa diupayakan nggak oleh manusia? Bisa apa enggak? Bisa, Pak. Nggak bisa. Keimanan itu tidak bisa diupayakan dan diusahakan manusia. Keimanan itu pemberian. Manusia itu hanya bertugas. Tugas manusia itu hanya membuka hati. Membuka hati untuk siap menerima keimanan. Tapi mencari, berusaha mendapatkan keimanan, manusia itu tidak bisa. Keimanan itu nanti yang menghadirkan, yang mendatangkan adalah Allah. Tugas manusia hanya membuka diri saja, membuka hati saja. Setelah iman itu ada di hati manusia, baru nanti kitalah yang bertugas menguatkan, mengokohkan, atau menghujamkan keimanan itu dalam hati. Itu kita. Dengan apa? Cara menguatkan keimanan itu adalah dengan ilmu. Semakin bertambah ilmu seseorang, seharusnya dia semakin kokoh keimanannya, semakin kuat keimanannya. Maka ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Nah, kuatkan keimanan itu dengan pertambahan ilmu. Jadikan ilmu itu semakin menjadi penguat keimanan seseorang. Semakin waktu, semakin hari, keimanan seseorang harus semakin sempurna sampai ajal menjemput. Itu wasiat Ramadan. Wasiat Ramadan. Saya kira sampai di situ dulu tentang wasiat Ramadan. Nah, sekarang saya mau coba hal-hal yang tersurat di Idul Fitri. Idul Fitri. Fitri itu artinya al-khilq atau kesucian. Kesucian. Idul artinya kembali. Fitri itu suci. Maka ketika Idul Fitri kita klaim sebagai kembali pada kesucian, kembali kepada fitrah, bisa dimaknai bahwa selepas kita menjalankan Ramadan, seolah-olah kita bersih kembali. Yang awalnya kita berdebu, setelah Ramadan kita bersih. Atau ada tuh hadis juga, ka'annahu, gimana? Seperti ibu yang melahirkan kembali. Itu makna fitri. Artinya begitu kita ini, kita seperti bayi lagi, suci lagi. Ada al-waladu yuladu 'alal fitrah, ada begitu juga ya. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Apa itu? Ayatnya fa abawahuma. Kemudian kedua orang tua lah yang menyebabkan anak itu menjadi begini. Artinya Idul Fitri itu memang setelah kita menjalankan ibadah puasa atau ibadah puasa itu sendiri menyebabkan orang itu menjadi suci, menyebabkan orang itu kembali fitrah. Maka
kalau dihubungkan dengan tadi wasiat bulan puasa itu memang harusnya membawa seseorang menjadi fitri. Idul Fitri itu yang tentu saja tidak hanya bermakna kefitrian itu ada pada bulan Syawal, kemudian nanti kita menjadi kotor lagi. Seharusnya tidak begitu. Kalau Idul Fitri itu hanya dimaknai pada bulan Syawal, maka beruntunglah orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, kemudian di bulan Syawal dia meninggal dunia. Itu sudah sangat beruntung sekali. Kenapa? Ya karena sudah fitri. Dan sungguh tidak beruntung orang-orang yang menjelang bulan Ramadan dia meninggal dunia karena dia tidak sempat membersihkan diri. Tetapi makna Idul Fitri seharusnya bukan hanya di bulan Syawal. 1 tahun penuh sebelum bulan Ramadan itu kita sudah semakin meningkat. Kesucian kita itu semakin hari semakin bersih. Sehingga untuk kita mencapai kebersihan itu tidak menunggu bulan Syawal, tidak harus menunggu bulan Ramadan. Karena seperti tadi yang disampaikan ketika wasiat bulan Ramadan itu, Ramadan kita semakin hari, semakin tahun, itu juga harus semakin meningkat. Jangan sampai Ramadan itu hanya membersihkan diri kita di bulan berikutnya saja, tetapi di bulan-bulan seterusnya kita mengotori diri sendiri. Itu ya kembali lagi, itu adalah kegagalan kita memaknai Ramadan atau kegagalan kita memaknai puasa. Maka kita harus mengingat bahwa puasa al-imsak itu bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ketika di bulan Ramadan, tetapi al-imsak itu harus berlaku menyeluruh, bukan hanya di Ramadan tapi di bulan-bulan berikutnya. Apalagi Idul Fitri ya, kembali kepada kesucian, sehingga nanti ada ucapan begini, minal aidin wal faizin. Kita aidin itu kembali, faizin itu keberuntungan ya, beruntungan, faizin atau kemenangan ya, seringkali juga begitu. Tapi faiz itu lebih beruntung sebenarnya. Kalau kemenangan, kita menang dari apa? Kalau kemenangan, seolah-olah kita menghadapi musuh, ada musuh di situ. Ya, musuh kita di bulan Ramadan itu apa? Tidak ada kan sebenarnya. Tapi kalau beruntung, karena kita sudah menjalankan bulan Ramadan, barangkali di situ iya. Tapi coba kita maknai faiz, kalau kita beruntung itu yang beruntung bagaimana? Apakah keberuntungan itu bisa kita dapatkan begitu saja? Atau keberuntungan itu kita dapatkan dengan usaha, dengan upaya? Nah, keberuntungan di sini itu adalah keberuntungan yang tidak hanya bisa didapatkan dengan mudah, tetapi keberuntungan itu seharusnya didapatkan dengan berupaya keras, bahkan bisa jadi bersusah payah, bisa jadi juga dengan persiapan-persiapan yang matang. Jadi kalau misalkan kita sudah melaksanakan bulan Ramadan sebulan penuh, selesai menjalankan qiyamul lailnya wis penuh, misalkan terlaksana selesai, saya kira itu masih bukan ya, juga bukan. Kenapa? Karena coba kita lihat Nabi yang mencontohkan bagaimana beliau berpuasa. Bagaimana beliau berpuasa. Dan ini nanti akan berkaitan ya, kalau misalkan ini nanti akan berkaitan dengan hari-hari di bulan Ramadan. Kita ke hari-hari di bulan Ramadan dulu. Di bulan Ramadan itu ada satu malam
yang lebih mulia dari 1000 bulan, biasa disebut dengan Lailatul Qadar. Itu hanya satu malam saja di 30 atau di satu bulan Ramadan. Nabi Allah Muhammad dan malam itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Nabi tidak memberikan kepastian kapan malam itu hadir. Cuman Nabi memberikan isyarat bahwa malam itu terletak di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di 10 terakhir itu Nabiullah Muhammad semakin mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah. Beliau beriktikaf di masjid, berlama-lama di masjid, bahkan mengajak keluarganya untuk berlama-lama di masjid. Itu satu malam itu yang oleh Rasulullah. Nah, satu malam itu oleh Rasulullah berada di bulan Ramadan, dan persiapan Nabi ketika hendak melaksanakan bulan Ramadan tidak hanya menambah kualitas atau kuantitas ibadahnya pada bulan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan itu Nabi sudah meningkatkan ibadahnya, kualitas dan kuantitas ibadah, mulai dari bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Itu Nabi semakin menambah kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Nah, itu kalau misalkan kita hubungkan dengan faizin yang senantiasa menjadi ucapan kita, walaupun itu bukan ucapan dari Rasulullah ya. Kalau dari Rasulullah itu kan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau minal aidin wal faizin itu timbul dari kita kayaknya, bukan dari orang timur sana, tapi itu dari kita. Sama kayak halal bihalal itu hanya di Indonesia. Ya. Di negara lain tidak ada itu. Minal aidin wal faizin sepertinya itu juga muncul di kita. Tetapi sekali lagi faizin yang membuat kita beruntung tadi adalah bukan keberuntungan yang kita dapatkan dengan mudah, tapi keberuntungan yang dipersiapkan, yang diupayakan, bahkan yang diusahakan, yang didapatkan dengan berlelah-lelah, bukan dengan biasa. Ya kalau kita kan ibadah kita kan seringkali begini ya, kita bersyukur ya kepada Allah karena kita sudah tuntas menjalankan ibadah puasa, kita perlu menjalankan ibadah puasa sebulan yang baik. Nah, bukan itu sebenarnya. Nabi Muhammad mencontohkan tidak demikian. Contoh dari Nabi itu ada persiapan, ada usaha keras dan lain sebagainya. Itu begitu kita mengucapkan minal aidin wal faizin, dan itulah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebenarnya di situ. Jadi kembali lagi bahwa wasiat Ramadan terus kemudian Idul Fitri itu adalah satu aktivitas ibadah yang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi satu ibadah yang perlu persiapan, yang perlu kerja keras, yang perlu upaya sungguh-sungguh, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan wasiat Ramadan yang sempurna, dan kita betul-betul bisa mendapatkan Idul Fitri yang juga sempurna, sehingga kita mengucapkan minal aidin wal faizin, itu betul-betul kita yang mendapatkan itu. Itu dulu ya, sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih luasnya kita diskusikan saja. Saya kira sudah cukup lama, setengah jam saya berceramah. Oke, silahkan yang bertanya. Moderator, saya kira. Ya Pak, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja aktifkan mikrofonnya. Saya kasih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya mau tanya, moderator izin bertanya. Mas siapa? Perkenalkan terlebih dahulu namanya. Oh, ya.
Perkenalkan, nama saya Zaki dari Prodi IAT semester 4. Izin bertanya, Murat. Ya. Dari materi yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya saya mengambil ada garis merah, bahwasanya seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka harus semakin tinggi pula iman seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, nyatanya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Ini bukan dari kalangan orang-orang yang tidak berilmu, tapi melainkan orang-orang yang berilmu, bahkan dari kalangan tokoh agama sendiri yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat, seperti pelecehan seksual, kemudian koruptor, bahkan ada di tempat yang pernah saya singgahi, yaitu bahwasanya seorang kiai itu yang pernah mencabuli santriwatinya sendiri. Nah, itu lantas bagaimana antara kesinambungan keilmuan seseorang dengan imannya sendiri gitu, Pak? Oke, ini kumawon. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Zaki atas pertanyaannya. Halo. Pertanyaannya, bagaimana kesinambungan antara iman dan ilmu? Karena ada kasus dari beberapa orang atau kiai yang meskipun ilmunya tinggi itu, tapi keimanannya itu masih lemah. Monggo, Pak. Langsung ya. Oke. 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 Saya pertanyaan Zaki tadi ya, saya Ya, Pak. akan dengan ini dulu. Hubungan antara keimanan dan keilmuan. Ada banyak bahkan seorang tokoh agama ya memang melakukan ya seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengerti ilmu agama. Banyak memang kasusnya itu. Kapan itu juga terjadi di beberapa kampus keislaman, bahkan jurusan tafsir hadis ya. Seorang dosen melecehkan mahasiswanya, terutama ketika skripsi. Hati-hati, sing cewek-cewek. Ketika skripsi itu sering kali terjadi pelecehan dari seorang dosen. Nah, iman itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal pelaksanaannya, iman tidak ada hubungan, atau gini, keimanan itu adalah sesuatu yang tidak melibatkan ilmu pengetahuan atau tidak ada pengetahuan. Itu imannya dulu ya. Misal begini, kita beriman kepada Allah. Kita beriman surga dan neraka. Keimanan kita kepada surga dan neraka tidak ada pengetahuan tentang surga dan neraka itu. Ya, artinya keimanan tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Kalau seseorang itu beriman, tidak lantas dituntut ada pengetahuan pada dirinya. Kalau kita percaya atau beriman kepada Allah, Allah Maha Esa, kemudian tidaklah lantas, tidak harus ada pengetahuan bagi keyakinan kita kepada Allah itu. Itu pertama ya. Tidak ada hubungan antara, tidak ada pengetahuan, sumbangsi pengetahuan pada keimanan seseorang. Terus, di mana letak pengetahuan yang bisa menguatkan keimanan seseorang? Letak pengetahuan yang bisa menguatkan keimanan seseorang itu berada pada sisi eksternal dari keimanan itu sendiri. Contohnya begini. Kenapa keberimanan kita itu kepada Allah misalkan dimungkinkan atau memiliki kemungkinan benar ya, kemungkinan besar benar
Karena keimanan itu, keimanan kita kepada Allah itu tidak atau memiliki konsistensi yang terukur. Konsistensi yang terukur. Konsistensi yang terukur itu dari mana? Dari keilmuan yang dimiliki oleh kita. Misalkan begini. Ambil contoh begini. Al-Qur'an, kita percaya kepada Al-Qur'an karena atau keberimanan kita kepada Al-Qur'an itu didasari oleh iman, oleh kepercayaan. Artinya, meskipun tidak ada pengetahuan kita kepada Al-Qur'an, yang namanya keimanan ya sudah iman saja. Kita percaya saja kepada Al-Qur'an, itu sudah. Itu sudah disebut sebagai orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Nah, keimanan kita kepada Al-Qur'an itu semakin kuat kalau ditopang dengan keilmuan. Nah, sumbangsih keilmuan atau letak posisi keilmuan terhadap keimanan kita terhadap Al-Qur'an ini di mana? Nah, posisinya adalah pada soal menguji kebenaran Al-Qur'annya. Pada soalan menguji kepada Al-Qur'annya. Sekarang begini, keimanan kepada Al-Qur'an itu bisa teruji enggak? Oh, ternyata bisa. Misalkan, Al-Qur'an itu diimani sesuatu hal yang benar. Coba sih kita uji. Benar nggak sih? Mengenai informasi yang ada di dalamnya, coba kita uji nih dari sisi ilmu pengetahuan. Oh, ternyata benar. Dari teksnya misalkan, coba kita uji nih teksnya nih. Oh, ternyata benar. Oh, coba kita uji nih siapa nih yang menerima Al-Qur'an. Misalkan dari sejarah, dari antropologi. Oh, ternyata benar. Itu posisi ilmu. Artinya ada di eksternal keimanan seseorang. Nah, begitu juga ketika kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan ancamannya, dan kita beriman dengan janji-janjinya, kita tahu persis tuh bagaimana ancaman Allah, bagaimana janji-janji Allah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa orang yang sudah tahu dengan janji-janji Allah, dengan ancaman Allah, tetapi masih melakukan pelanggaran-pelanggaran? Nah, karena itu tadi, keimanan tidak ada hubungannya dengan pengetahuan seseorang. Bisa jadi pengetahuannya banyak sekali ancaman, tetapi dia tidak bisa mengontrol atau mempertahankan keimanan yang ada. Maka ada itu hadis atau makalah ya. Man yazidu lahu ilman walam yazidu lahu hudan lam yasdad illa bu'dan. Barang siapa yang hanya bertambah keilmuannya tetapi tidak bertambah hidayah dalam dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan kemudahan, tetapi malah dia akan mendapatkan penjauhan dari Allah. Itu ya yang tadi barangkali yang pada Zak. Jadi posisinya tadi, di satu sisi memang keilmuan itu bisa menguatkan itu artinya bisa menambah menguatkan keyakinan tentang keimanan itu, tetapi di satu sisi keilmuan itu tidak berlaku apakah seseorang itu masih konsisten dengan keimanannya. Yang perlu kita ini memang kita berdoa sebagaimana yang Nabi doa itu adalah kita meminta pertambahan ilmu, tapi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu moderator. Ya Pak, terima kasih. Buat penanya, apakah ada kesalahan atau gimana? Apakah sudah cukup? Pak. Berarti kesimpulan yang di jawaban bahwasanya tidak semua keilmuan itu bisa bersinambung dengan keimanan. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Betul nggak, Pak? Betul.
keilmuan itu tidak bersanding lurus dengan keimanan seseorang, apalagi hanya dengan profil ya, dengan profesi itu tidak tidak sejalan betul. Artinya keimanan itu adalah internal, keilmuan itu eksternal. Jadi bagaimana sekarang menginternalisasi keilmuan yang didapat, itu yang seharusnya. Maka betul setiap kita berdoa kepada Allah tentang penambahan ilmu, jangan lupa kita juga tambahkan bahwa yang kita mau adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kan. Jadi begitu banyak, bahkan begini juga ya. Ada ini saya tambahkan. Saya ingat juga. Ada seorang di Perancis sana, siapa namanya saya lupa. Dia seorang profesor. Di bidang Al-Quran malah. Dia bahkan menjelaskan atau mengajar Mu'jizatul Quran. Dia punya mahasiswa mengajar Mu'jizatul Quran. Setiap kali ada persoalan yang berkonsultasi kepadanya, dia menjawabnya melalui Al-Quran. Mulai dari politik, strategi perang, ekonomi, dan lain sebagainya. Dia menjawabnya dengan Al-Quran. Suatu saat, ada muridnya bertanya kepada profesor ini, "Prof, engkau sangat paham sekali Al-Quran, sangat menguasai sekali Al-Quran, bahkan engkau mengajar Al-Quran. Tetapi kenapa engkau tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran sehingga engkau beragama Islam?" Muridnya bertanya begitu. Engkau yang mahir sekali Al-Quran, tetapi engkau tidak berislam sebagaimana maunya Al-Quran, tidak beragama Islam. Terus kemudian profesor itu kemudian menjawab begini. Nah, inilah kebenaran Al-Quran, katanya profesor itu. Inilah kebenaran Al-Quran. Muridnya kaget, loh, kok bisa? Ya, inilah benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Itu ayatnya, innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi keimanan itu bukan diupayakan oleh seseorang, bukan bisa dicapai oleh seseorang, tapi keimanan itu adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada orang. Katanya profesor, saya tahu betul bagaimana Al-Quran ini, tetapi Allah tidak memberikan hidayahnya kepada saya. Tapi keimanan itu tidak ditanamkan oleh Allah kepada saya. Nah, tetapi di sini jangan terjebak ya. Kita pahami lagi Al-Quran, bukan berarti Allah yang tidak mau memberikan hidayah itu kepada manusia. Karena kunci hidayah itu atau keimanan itu berada pada manusia kalau manusia itu membuka hatinya. Bisa jadi profesor itu dia tahu Al-Quran, tetapi hatinya masih belum terbuka. Al-Quran itu berada letaknya di sini. Ya. Pengetahuan kan letaknya di sini, di akal, rasio. Tetapi keimanan letaknya di sini, jauh. Nah, itu barangkali tambahan dari tadi. Jadi sekali lagi ini teman-teman, setiap kali meminta pertambahan ilmu, jangan lupa kita minta bahwa ilmu yang kita minta itu adalah ilmu yang benar. Itu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa keimanan dan keilmuan ilmu itu adalah eksternal. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ilmu atau ketika kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka kita harus berdoa kepada Allah supaya ilmu itu bermanfaat kepada diri kita. Oke, untuk penanya selanjutnya mungkin ada penanya dari teman-teman langsung. Izin bertanya, Pak. Ini perkenalkan namanya. Nggih, nami kula Zaki Jawari. Izin bertanya, Pak. Katanya jenengan tadi ayat la'alakum tatakun itu kita dituntut makna klasikalnya kita dituntut untuk menambah takwa kita kepada Allah, gitu Pak nih. Nah, kata tuntutan kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, sedangkan iman itu kan
mayasyaillah, Allah yang berkehendak gitu loh Pak. Bahkan di ayat lain, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru, diulang beberapa kali. Itu kan menunjukkan iman kita Yazid Pak Yangkus gitu kan Pak. Lah, bagaimana tip menurut Bapak agar takwa kita itu meningkat dan jeblos pun gak begitu jeblos gitu loh Pak. Dan bagaimana dengan pernyataan tadi itu yang dituntut untuk meningkatkan ketakwaan. Gitu Pak. Mohon maaf. Ya, Oke, terima kasih. Oke, monggo Pak, langsung dijawab. tips ya, cara-cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi, cara-cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu tetap kalau di sini saya sampaikan itu peran ilmu penting. Peran ilmu penting. Tetapi jangan lupa bahwa ilmu yang kita pelajari itu harus senantiasa berkaitan atau hubungkan dengan Allah. Ini. Ilmu, penambahan ilmu harusnya memunculkan ketakjuban bagi seseorang. Harusnya begitu. Setiap kita ada penambahan ilmu, di setiap itu pula kita menimbulkan ketakjuban. Semua ilmu apapun itu, misalkan di dunia kedokteran, ada dokter yang memang profesi dokter bisa menyembuhkan seseorang. Ada dokter itu yang sekaligus ilmuwan ya, dalam bidang kedokteran. Dokter yang ilmuwan, beliau akan senantiasa mengungkap misteri-misteri yang tidak terjawab dalam keilmuan atau dalam bidang kedokteran. Begitu beliau menemukan satu hal baru, maka disitulah harusnya ada kekaguman tertentu. Sama dengan kita. Kita mengkaji Al-Quran. Penambahan ilmu kita tentang Al-Quran, begitu ada hal baru yang kita ketahui, kita akan semakin berkata, Subhanallah. Ini ada ketakjuban diri. Tetapi ketakjuban dalam penambahan ilmu itu kalau hanya berhenti, stop pada ketakjuban itu saja, maka yang akan terjadi itu hanya pamer atau bangga-bangga atas perolehan ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain. Hanya pameran saja. Ilmu yang tidak menjadi pameran, ilmu yang tidak menjadi kebanggaan, akan menjadi resapan dengan mengucapkan subhanallah kalau dihubungkan dengan nama Allah. Itu kalau misalkan kita ingat di ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Iqra itu bacalah. Bacalah itu pahamilah, dalamilah. Ya kan? Apa yang ada di sekitaran kita. Membaca tentu saja bukan hanya terbatas pada teks, tetapi baca itu luas. Iqra, baca itu adalah perintah Allah yang pertama. Artinya Allah tidak main-main tentang persoalan ilmu. Ilmu itu harus ada penambahan. Tetapi di ayat itu tidak hanya berhenti pada Iqra, pada baca, pada penambahan ilmu saja. Tetapi ilmu itu harus bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Harus hubungkan dengan itu. Penambahan ilmu yang mengagumkan ketakjuban tadi, kalau dihubungkan dengan bismi rabbik, maka di situ nanti akan memunculkan ketakjuban yang melahirkan ucapan subhanallah. Kalau ilmu yang berhubungan dengan Allah ini terjadi, yang ada nanti ketawaduan bagi orang yang mendapatkan ilmu ini. Tetapi seseorang yang hanya mendapatkan ilmu sebatas pada Iqra tanpa bismi rabbik, maka ketakjuban hanya memunculkan kebanggaan, dan kebanggaan itu nanti memunculkan pameran, dan pameran itu nanti menghasilkan kesombongan. Maka dalam hal ini, ketika kita mau bertakwa, mau beriman, penambahan iman, penambahan takwa dari hari ke hari, kita baca nih ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada kauniyah, ada kauliyah ya. Tetapi bacaan terhadap ayat-ayat Allah itu
harus senantiasa bismi rabbik, jangan dipisahkan. Begitu kita memisahkan, bisa jadi pada pertanyaan Zaki yang pertama tidak ada hubungan ilmu dan iman. Tetapi hubungan ilmu dan iman itu kalau kita bisa iqra bismi rabbik. Itu Sofi Zaki ya. Oke, untuk penanya apakah merasa cukup? Iya, cukup Pak, cukup. Kurang satu pertanyaan lagi. Ada lagi satu penanya? Apakah ada teman-teman yang masih mau bertanya? Langsung saja aktifkan mikrofonnya. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Kalau tidak ada, langsung saja saya simpulkan sedikit dari apa yang diterangkan oleh Bapak Dr. Amir Mahmud. Sebentar. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau menyampaikan satu hal. Barangkali ini juga di luar tema ya, tapi barangkali ini juga penting ya, menjadi motivasi kita bersama. Ini juga bisa jadi diketahui oleh teman-teman. Ada ulasan menarik di bulan Ramadan ini tentang Al-Quran. Menarik, bagi saya menarik. Saya tidak mendapatkan di Ramadan tahun lalu, tapi saya dapatkan di Ramadan sekarang. Ada beberapa mubalik yang menyampaikan ini. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa ini yang barangkali ulasan yang bagus di Ramadan kali ini. Dia bilang begini, di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa malam itu menjadi malam yang begitu mulia? Jawabannya adalah karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Ya. Terus kemudian berlanjut. Di 12 bulan yang ada, bulan Ramadan adalah bulan yang disebut sebagai bulan yang penuh berkah, atau bulan yang mulia juga. Terus kemudian misal ditanya kenapa Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena di Ramadan Al-Quran diturunkan. Ya. Oke, kita berlanjut misalkan kepada malaikat. Ada ribu-ribu atau bahkan bermiliar-miliar malaikat. Tetapi malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril ada satu-satunya malaikat yang menyampaikan Al-Quran. Tidak ada malaikat lain. Bisa jadi wahyu malaikat lain itu menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi wahyu yang berupa Al-Quran hanya disampaikan oleh malaikat Jibril. Oke, misalkan kita berlanjut sekarang. Nabi Muhammad. Dari sekian ratus, misalkan ya, atau sekian ribu nabi, nabi yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita tanya juga, kenapa Nabi Muhammad nabi yang paling mulia? Di antaranya karena Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Oke, kita lanjut nih yang sekarang, misalkan di tengah kita. Kertas itu dipakai oleh semuanya, tetapi kertas yang di dalamnya berisikan atau dituliskan ayat-ayat Allah, yang dituliskan Al-Quran, kertas itu akan menjadi mulia. Dia tidak ditempatkan secara sembarangan, bahkan kita menempatkannya pasti paling di atas. Kesimpulannya, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Sekali lagi ya, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Nah, mudah-mudahan kita yang di ilmu Al-Quran tafsir, dan di semuanya, di luar ilmu Al-Quran tafsir, semua kita mudah-mudahan bisa bersahabat dengan akrab dengan Al-Quran, dengan mudah memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran,
tidak diberi kesulitan membaca Al-Quran, sehingga kita menjadi mulia dengan Al-Quran. Amin. Kalau di sama manusia, ya orang yang menghafal Al-Quran saja itu sudah dihormati, dan saya yakin di sisi Allah, orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah akan memuliakan. Karena sudah banyak tuh bukti-bukti yang tadi disebutkan, semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Dan insya Allah kita yang dekat sekali dengan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Oke, saya kira itu ya akhir dari webinar dari saya pada sore ini. Silakan Sofi. Ya Pak, kalau begitu kesimpulan dari webinar kali ini adalah wasiat bulan Ramadan yang bisa kita petik adalah bahwa Ramadan sama dengan berpuasa, dan berpuasa adalah mengandung makna al-imsak, menahan diri. Tidak hanya menahan diri dari dahaga dan makan saja, tapi kita harus bisa menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, dan kita harus menahan diri untuk selalu taat kepada Allah, baik di situasi apapun dan kapanpun. Itu Pak kesimpulannya. Sebelum webinar ini ditutup, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Amr Mahmud untuk closing statement terlebih dahulu. Oke, ada closing statementnya ya. Harusnya tadi tak jadikan closing statement ya. Jadi berarti arah-arah yang ini harus beda lagi berarti closing statementnya. Oke wes. Closing statement ya. Closing statement saya begini. Dari semua yang kita bicarakan tadi tentang wasiat Ramadan, kemudian Idul Fitri, terus apa yang saya sampaikan tentang Al-Quran, inti dari semuanya itu adalah kita tidak bisa menjadi apa-apa, kita tidak juga bisa pergi kemana-mana, dalam artian bukan hanya di wilayah dunia ya, tetapi kita berbicara tentang makro ya. Kalau dunia itu adalah hanyalah mikro saja, tapi saya berbicara tentang makro. Artinya kita ini adalah makhluk yang abadi dalam tanda petik ya. Keabadian kita tidak mengalahkan keabadian Tuhan tentunya, tetapi kita itu adalah makhluk yang abadi. Kita tidak sama dengan binatang lainnya, walaupun kita bersaudara dengan monyet, tetapi kita tidak sama dengan monyet. Monyet itu hanya memiliki nyawa, tetapi kita di samping memiliki nyawa sekaligus memiliki ruh. Keberadaan ruh yang di kita inilah yang menyebabkan kita itu bukan makhluk sementara, tetapi makhluk yang abadi. Keabadian kita itu terus nanti sampai akhirat. Kita di akhirat, kita di alam barzah itu sama dengan kita yang di alam dunia sekarang ini. Itu tadi kenapa saya sebut kita ini berada di alam makro. Dan juga di awal saya sebut kita tidak bisa menjadi apa, dan kita tidak bisa menjadi, dan kita tidak bisa kemana kalau tanpa pedoman. Dan pedoman itu adalah Al-Quran. Kita bisa mengetahui siapa diri kita hanya dengan Al-Quran. Kita bisa tahu kemana arah tujuan kita, bahkan kita bisa mempercepat waktu untuk sampai ke tujuan itu hanya dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, setiap waktunya, setiap tahunnya, apalagi setiap Ramadan, kita harus lebih memfokuskan diri belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Amr Mahmud telah mengisi acara webinar kali ini. Saya selaku moderator
meminta maaf apabila ada kesalahan dari segi ucapan atau perbuatan. Untuk selebihnya kami serahkan kepada MC acara kali ini. Baik. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Amir Mahmud, beserta moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat dan barokah. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat. Saya pamit dulu ya, Ra. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Pamit. Assalamualaikum. Pamit, Assalamualaikum. Foto dulu. Ya, foto. Oke. Mau ayo pas materi. Semari, Ja.